Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man la yaqdiru ala sawmi nisfid dahri fala ba'sa bi sulusi wa huwa ayyasuma wa yuftiru yawmaini. Wa man lan utawi sapa wonge iku la yaqdiru ora kuwasa sapa man ala sawmi nisfid dahri ing atase poso setengah tahun. Ing atase poso setengah tahun ya fala baksa. Moko ora ono bahaya iku maujud bisulusihi kelawan sepertelone ad-dahri. Bisulusihi kelawan sepertelone ad-dahri. Wa huwa utawi sulusihi iku ayyasumah yen to poso sapa man wa yuftiru lan mokel sapa man yaumaini ing dalem rong dina. Wa idza soma lan ing dalem nalikane poso sapa man salasatan ing telung dina min awwalis syahri sangking kawitane wulan wa salasatan lan ing telung dina minal wasati sangking tengahe asyahri wa salasatan lan ing telung dina minal akhiri sangking akhire asyahri ya fahuwa moko utawi soma salasatan min awwalis syahri ila akhiri iku sulusun sepertelone ad-dahri. Wa waqi'un lan kang tumiba fil awqati ing dalem pira-pira waktu al-fadilati kang utama. Wa in soma lan lamun poso sapa man al-isnaini ing poso Senin wal khamisah lan poso dina Kemis wal jumu'atah lan Jumu'ah. Fahuwa moko utawi somal isnaini ila akhiri iku qaribun kang mareki minas sulusi saking sepertelu. Minas sulusi saking sepertelu. Siapapun yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa setengah tahun. Puasa setengah tahun itu pasanah Nabi Dawud alaihissalam. Maka tidak masalah ketika orang tersebut melakukan puasa sepertiga tahun saja. Caranya puasa seareh tak puasa 2 hari. Oleh 3 hari puasa boleh, 2 hari boleh, di situ tak puasa. Jadi tak puasa ini tambahin sehari akhir. 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa, dan seterusnya. Ketika seseorang itu berpuasa 3 hari di awal bulan dan 3 hari di tengah bulan, kemudian 3 hari di akhir bulan, maka itu juga sepertiga tahun. Ketika seseorang itu puasa Senin, Kamis, dan Jumat, maka bilangannya ketika ditotal nanti nyampe 1 tahun itu mendekati sepertiga tahun. Ini beberapa cara atau thariqah untuk kemudian kita bisa melakukan puasa sunnah sesuai kelaban kemampuan kita. Wa idza zaharat lan ing dalem nalikane wis pertelo
opo auqatul fadilati piro-piro waktu utama. Piro-piro waktu utama yufal kamaluh moko utawi kasempurnaane iku fi ayyafhama ing dalem yen to mahami. Ing dalem yen to mahami sapa al insanu menungso makna saumi ing maknane poso. Wa anna maksudahu lan satuhune tujuane as-saum iku tasfiyatul qalbi bersihaken ati. Wa tafrigul hammih lan ngosongaken sejo. Lan ngosongaken sejo lillahi azza wa jalla namung maring Gusti Allah taala. Lillahi azza wa jalla namung maring Gusti Allah taala. Ketika nanti waktu-waktu fadilah itu sudah nampak. Waktul fadilah itu seperti halnya Dzulhijjah, Muharram, Ramadan, atau Senin Kemis, atau nanti tengah daripada bulan Ayyamil Bid. Maka kesempurnaan ibadah ketika sudah tiba waktunya keutamaan itu, kesempurnaan ibadah itu terletak pada pemahaman manusia terkait makna puasa. Seberapa pahamnya manusia itu makna puasa, maka itu menjadi penentu waktu-waktu fadilah itu nanti merupakan waktu yang sangat utama untuk kemudian dijalani ibadah puasa. Wa anna maksudahu tasfiyatul qalbi wa tafrigul hammi lillahi azza wa jalla. Dan orang itu harus memahami bahwa tujuan daripada puasa itu bukan hanya sekedar mengosongkan perut dari makan dan minum, dan juga mengosongkan farji dari syahwatnya, tetapi pasah niket tojunah untuk membersihkan hati, mengosongkan hati dari penyakit-penyakitnya, mengosongkan jiwa dari beberapa kerinduan dan kecintaan terhadap dunia. Wa tafrigul hammi lillah, dan betul-betul memfokuskan tekad terhadap Gusti Allah taala. Orang melepon faham makna daripada puasa, melaoning tojuna pasah, tentunya ibadahnya semakin berkualitas. Karena orang yang sudah paham demikian itu tidak hanya memperhatikan sah atau batalnya puasa secara lahiriah, tapi di situ saya perhatikan itu kecocokan hati dan kesadaran hati dan jiwa. Sekiranya tetap fokus ngemriri ridho Allah yang disaranai oleh ibadah itu. Paham gitu kan? Ini bahasa tasawufnya Imam Ghazali. Pasanika benikro kunyot ceen tabu merseen tabu dari kakanan, tapi merseen jiwa ben ateh dari nafsoh ben pengetero masalah dunia. Juga merseen ateh dari penyakit. Lah sehingga orang menibadah akademika, maka keluar dari bulan Ramadan, jika nisbat pada Ramadan, insya Allah orang ini pun atlas secara zahir dan batin. Kelampina anyar, compoan anyar, atena anyar, kelakona anyar. Makan sampai kocak laisal aid liman labisal jadid. Id itu hari raya itu bukanlah bagi mereka yang memiliki baju yang baru kan. Tapi kanggo orang seketakuana itu semakin bertambah. Atlas enak. Wal faqihu utawi wong kang faham. Wal faqihu utawi wong kang faham. Bidako ikil batinih kelawan piro-piro lembute perkara kang batin. Iku yanduruh ningali sapa al-faqih ila ahwalihi maring piro-piro tingkai al-faqih.
faqad yaktadi moko terkadang natrapi apa haluhu tingkai al-faqih dawa masomih ing ngelanggengi poso wa qad yaktadi lan terkadang natrapi apa haluhu dawa mal fitrih ing ngelanggengi mokel wa qad yaktadi lan terkadang natrapi apa haluhu masjal iftari ing nyampuri mokel bisawih kelawan poso wa idza fahimah lan ing dalem nalikane faham sapa al faqih al makna ing maknane saum wa tahaqqaqa lan dadi nyata apa hadduhu batase as-saum fi suluki tariqil akhirati ing dalem ngambah dalane akhirat bi muraqabatil qalbi kelawan nginjen ati lam yakhfa moko ora samar alaihi ngatasi al-faqih opo salahu qalbihi baguse atine al-faqih wa zalika utawi mengkono fahmul makna iku la yujibu ora netepaken opo zalik tartiban ing ngurut-ngurutaken mustamirron kang terusan walidzalika lan krana mengkono la yujibu tartiban ruwiyah dan riwayataken opo annahu satuhune Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa nabi iku yasumu poso sapa nabi hatta yuqala sehingga den ucapaken opo la yuftiru ora tau mokel sapa nabi wa yuftiru lan mokel sapa nabi hatta yuqala sehingga den ucapaken opo la yasumu ora tau poso sapa nabi wa yanamu lan turu sapa nabi hatta yuqala sehingga den ucapaken apa la yakumu ora tau jumeneng sapa nabi wa yakumu lan jumeneng sapa nabi atau tangi sapa nabi hatta yuqala sehingga den ucapaken apa la yanamu ora turu sapa nabi wa kana lan ono apa zalika mengkono kana yasumu hatta yuqala la yuftiru iku bihasbi ma kelawan milang perkara yang kasifuh kang dadi kabuka apa ma lahu maring Gusti Nabi binurin nubuwati kelawan cahaya kenabian bayane minal qiyamih nyatane jumenengi bihukukil awqati kelawan piro-piro hake piro-piro waktu jadi seorang fakih orang yang betul-betul ahli dalam agama sepancen betul-betul memahami terhadap daqaiqul batin perkara-perkara lembut, perkara yang sangat detail terkait masalah hati dan jiwa. Itu tidak hanya memperhatikan sah atau batalnya suatu ibadah, tetapi juga menyelami sedalam-dalamnya kondisi batin, penyakit hati, kemudian kesucian jiwanya. Yang terkadang kondisi demikian itu menuntut dirinya untuk terus-terusan puasa, dan terkadang kondisi hati itu menuntut dirinya terus-terusan tidak puasa, dan juga terkadang selang-seling, kadang puasa kadang tidak. Artinya orang yang betul-betul paham itu akan menjadikan semua waktu punya potensi untuk memberikan peluang besar kita bisa beribadah kepada Allah. Itu semua waktu. Bentak setajana bektoh itu terbaik digunakan untuk puasa. Bedah kalana bektoh nika paling sae paling bagus gunaki saren nika bedah. Bedah bektoh sebagian nika lebih bagus gunaki tak puasa. Bedah cukan bektoh itu paling baik digunakan puasa, ada juga digunakan ibadah. Akadi sholat,
Artinya Odi itu pun biasa-biasa saja, tetapi dalam setiap waktu yang kita kelola dalam hidup, sekiranya betul-betul punya makna ibadah. Karena seharina orang ketika berada di tengah-tengah gempuran maksiat atau godaan-godaan maksiat, maka tidur itu afdalul ibadah fi akhir zaman. Kangkui orang sepancen kebeter tak nemu solusi boleh untuk kemudian bisa aman dari maksiat. Kemudian dia memilih tidur, maka dia pasti selamat dan itu paling terbaik gitu. Daripada deki jaga malam ibadah kemudian berpikir yang aneh-aneh, merasa paling baik sendiri tembung selain. Pada ben urusan akadia terawih, mungkin yang terawih berpikir tentang masa tak terawih apa lebih bagusan engkau, bagusan saya terawih, saya tak terawih sibuk alakoh misalkan, ataupun nggak santri misalkan nyari ilmu mikir orang-orang saya tak sibuk ngaji yang lebih rendah. Oh tak semacam itu. Tasawuf itu tidak semacam itu. Tasawuf itu betul-betul memposisikan kemanfaatan sesuai dengan porsi kebutuhan dan tuntutan waktu. Sedangkan hal-hal yang kita pandang itu jauh lebih rendah, tapi justru memiliki keutamaan yang lebih besar. Akadin yang gelap pada orang yang tak terawih sesitong karena alakoh, sesitong karena ngurusin keluarga sampai tak kober. Karena tak setuju orang ni punya kesempatan terawih, enggak berdesa alakoh di sapam, security yang dituntut oleh pabrik tak bisa istirahat. Bon aslin ngati terus terawih. Ada yang menjadi kurir paket yang mungkin sampai larut malam tidak berhenti karena tugas. Sementara kita di kesempatan bisa terawih pas aromasa lebih bagus timbang setak terawih. Dan ini kepenting ilmunin odik semacam itu. Artinya kalau kita bandingkan kita yang sibuk dengan terawih itu jauh lebih rendah timbang orang sibuk dengan kewajibannya nafkahin keluarga. Engki kan? Lah Imam Ghazali itu menerapkan pemikiran demikian, itu harus kita amalkan sejak dini kan. Kapan kiranya kita itu punya kebaikan di waktu tertentu, maka kita lakukan sesuai dengan porsinya dan tuntutan waktu itu. Sampai nang kantoh wa idza fahimal makna wa tahaqqaqa hadduhu fi suluki tariqil akhirah bi muraqabatil qalbi lam yakhfa alaihi salahu qalbihi. Ketika orang ini pun faham makna daripada puasa dan sudah betul-betul jelas definisi puasa yang dijadikan sarana untuk menempuh jalan akhirat, itu dengan melirik, memperhatikan, mengecek dan memeriksa kondisi hati, maka sangat jelas baginya hatinya itu menjadi hati yang baik. Pasanah menjadi puasa yang berbobot. Kenapa? Karena setiap tindakan dia itu puasa atau memilih tidak puasa itu berdasarkan fokus ateh, nyamana ateh, konsentrasi ateh, pakun ke pengiran. Tak pasana abe karena kok merasa nyaman ateh lebih fokus hubungan dengan Allah. Dia memilih untuk puasa, maka puasa menjadi sarana untuk bisa sampai kepada Allah. Semua apa yang dilakukan jadi sarana. Kalau sudah hati yang menjadi tolak ukur, maka tidak mengharuskan tartiban mustamirron, selalu dan senantiasa puasa, itu tidak. Melaman odik ni kata ilmu dan seperti kemarin itu kan. Kesimpulannya semakin banyak abak ni puasa semakin lekas masuk surga. Enjan gula ben sampian. Saya tak ngening head apa asa. Abu aja. Yang di situ hari-hari tasyrik tetap apa asa. Hari Idul Fitri tak ambu agar apa asa. Ger tuli masuk surga. Dia nyaman tak ilmu ni. Saya menurut akal le kempang masuk surga. Bacrungap macam-macam karena dia tak ilmu ni.
Lah ini kepentingan kan. Hal ini dipraktikkan oleh Gusti Nabi kana yasumu hatta yuqala la yuftir. Nabi itu kalau puasa itu saking seriusnya menjalani sampai dikatakan bahwa beliau itu tidak pernah tidak puasa. Yang ke Nabi itu puasa terus seumur dari serius ibadah. Dan beliau ketika tidak berpuasa itu sampai pada orang saya menyimpulkan dan mengira Nabi itu tidak pernah berpuasa. Artinya odin Nabi itu selalu seimbang. Jalanin apa badannya? Badan puasa ki puasa, badan tak puasa. Badan seharian ki seharian, badan ibadah ki ibadah. Mereka sekelas Nabi lah kan. Awalnya kuleban sampean pas langanan Nabi. Mau puasa seumur, odik malam tak tidung segala, tak ronto-ronto sejadah. Pas kula gua rasanan orang-orang setak pada benar-benar. Ya wali murid. Nabi itu juga tidur. Sampai dikatakan beliau itu tidak pernah bangun. Dan beliau itu bangun ibadah sampai dikatakan tidak pernah tidur. Artinya seimbang. Porsinya itu seimbang. Pon lanjut. Wa qad karihalan teman-teman sengit gitu. Wa qad karihalan teman-teman sengit sapa ba'dul ulama'i sebagiane ulama. Ayyuwaliya ing yen to nuli-nuli. Ayyuwaliya ing yen to nuli-nuli sapa ba'dul ulama bainal iftari ing dalem antarane mokel aksaroh ingkang luweh akeh. Atau kenging jadi maf'ul mutlak berarti aksaro kelawan luweh akeh min arba'ati ayyamin tenimbang papat piro-piro dino. Takdiron kelawan kira-kira biyaumil idih kelawan dino id wa ayyamit tasyriki lan piro-piro dino tasyrik. Wa zakaru lan nutur sapa ulama anna zalika ing satuhune mengkono-mengkono ayyuwaliya bainal iftari aksara min arba'ati ayyam iku yukosi bisa ngatosaken apa zalik al-qalba ing ati wa yuliduh lan bisa ngelahiraken apa zalik radi al-adati ing olone piro-piro kebiasaan wa yaftahu lan buka apa zalik abwaab syahawati ing piro-piro lawange piro-piro syahwat wala umri lan demi yakti utawi umur ingsun iku dadi tebusan ingsun demi yakti utawi umur ingsun iku dadi tebusan ingsun huwa utawi al-haq iku kadzalika koyok mengkono-mengkono yuqassil qalba ila akhiri fi haqqi aksaril khalqi ing dalem hake akeh-akeh makhluk la siyama kelawan apa maneh man wong yakuluh kang mangan sapa man fil yaumi ing dalem sedina wal laili lan sewengi marrataini kelawan rong ambalan. Ada sebagian ulama yang tidak suka menyambung tidak puasa, artinya berturut-turut tidak berpuasa melebihi 4 hari dengan menyamakan hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrikan. Artinya apa? Beda sebagian ulama yang mungkin ini tingkatan jauh di atas kita, baina sama wa tompon jeladong sareng ba-ba ini kan. Beliau itu tak senang dalam odin nikah kosong dari puasa lebih dari bareh. Artinya beliau tak pernah tak puasa sampai lebih dari bareh. Mampu kira sampean. Seumur dia. Beliau itu tidak suka menyamakan hidupnya dalam setiap hari
itu hari-harinya disamakan dengan hari Idul Adha dan Ayyamit Tasyrik, yang mana pada hari-hari itu kita dilarang puasa. Bahkan ada sebagian ulama selain tak apa sah sampai ngelebihin 4 hari ini bisa membuat hati kita itu keras, hati bisa geli dan menimbulkan kebiasaan yang buruk, dan bisa membuka peluang daripada syahwat-syahwat yang timbul dari gejolak hawa nafsu. Ini bahayanya menurut sebagian ulama. Makan kuleban sambian benar selain Ramadan tak longan puasa. Mengakan ngkro sepereng kurang. Wala umri huwa kadzalika fi haqqi aksaril khalqi la siyama may ya'kulu fil yaumi wal laili marratain. Apalagi terkhusus neng kanto bagi siapapun yang sehari semalam makannya 2 kali. Korja sakasa. Sebagian ulama ni ada bu beniku lagi. Sebagian ulama ni sampai berani mengatakan orang seada saare dugale nikah lebih berpotensi hatinya menjadi keras, kebiasaannya semakin buruk, dan syahwatnya semakin besar peluangnya untuk bisa merajalela. Etempeng orang-orang setak pasah ngelebihin Pak Ari gelap ngakan 2 hari 2 kali sehari. Makan gula normal berapa ban sampean? 3 kali. 3 kali ya. Lain kan tingkatannya lain. Sepenting gula ban sampean gelek lah. Ngelola ben ngatur serta menata hati. Ya ada remah bila odin gula ban panjenengan, sepenting ate nika bagus memanfaatkan waktu untuk tetap abadi ke pangeran sebagai bentuk ibadah. Fahadza moko utawi ikilah madzkur iku ma perkara aradna kang ngarepaken sapa kita zikrohu ing nuturma bayane min tartibis shaumi nyatane ngurut-ngurutaken poso al mutatawwi kang den sunahaken apa bihi al wallahu utawi Allah iku a'lamu zat kang ngudaneni bisawabih kelawan bener. Tambah wis sampurna apa kitabu asrarus shaumi kitab asrarus shaum. Walhamdu tawi sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah bi jami'i mahamidihi kelawan sekabehane pira-pira pujiane Allah. Kulliha ya sekabehane mahamidi bayane ma perkara alimna kang wis ngerti sapa kita minha sangking mahamid wa malan perkara lam na'lam kang ora ngerti sapa kita ala jami'i ni'amihi ngatasi sekabehane pira-pira nikmati Allah kulliha ya sekabehane ni'amih bayane ma perkara alimna kang weruh sapa kita minha sangking ni'amihi wa malan perkara wa malan perkara lam na'lam kang ora ngerti sapa kita wa sallallahu lan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad wa sallamah lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah wa karramah lan mugi-mugi mulyaaken sapa Allah ai alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli abdin lan ing atase saben-saben kawula lan ing atase saben-saben kawula Mustafa kang den pilih min ahlil ardi saking penduduk bumi wassama'i lan langit yatluhu nyanding atau ngiring-ngiringi ing hadal kitab insya'ah lamun ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah taala apa kitabu asrarul haji kitab asrarul haji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة اللهم جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم وفقنا للخير اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمني منك بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.